Pertama, dikutip dari kitab namanya, tak ada tunjuk-tunjuk, Al-Anwar An-Nu'maniyah. Al-Anwar An-Nu'maniyah. Maaf Pak, saya tunjuk kiri karena kalau ke kanan payah. Al-Anwar An-Nu'maniyah, pengarangnya Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi, halaman 278. Apa kata dia? Bla 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 bla, kesimpulan. Wa hasiluhu, kesimpulannya, innana lam najtami' ma'ahum, kita tak bisa bersatu dengan mereka. Kita maksud dia Syiah. Kita tak bisa bersatu dengan ahlu sunnah. Kenapa tak bisa? Kita tak bisa bersatu dalam Tuhan yang satu, dan tak bisa bersatu pada Nabi dan satu, dan tak bisa bersatu pada imam yang satu. Kenapa? Karena mereka mengatakan inna rabbahum, karena mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah yang mengutus nabinya bernama Muhammad, kemudian khalifah setelahnya Abu Bakar. Sedangkan kita, maksudnya Syiah, sedangkan kita mengatakan kami tidak beriman, tidak mengatakan, tidak mungkin bersatu dengan Tuhan yang mengatakan nabinya Muhammad, lalu kemudian penggantinya adalah Abu Bakar. Maka nabinya Muhammad, penggantinya Abu Bakar, laisa rabbana, bukan Tuhan kami. Ini bukan dibuat-buat. Kalau dia dalam bentuk word, kalau sebut, saya sebutkan dalam kitab anu halaman anu, mana dia Pak Ustaz nih? Bukan Tuhan kami, dan nabi itu bukan nabi kami. Kalau sudah berbeda Tuhan, beda nabi, apa bisa kita berjalan bersama? Berjalan bersama untuk tanggal 9 April bisa. Pemilu kada, pemilu caleg, pileg. Tapi kalau untuk berjalan bersama, sama-sama Islam, lain Tuhannya, lain nabinya. Kitabnya berkata, bukan kata Ustaz Abdul Somad. Kitab dia sendiri mengatakan begitu. Baik, kita lanjutkan. Dalam kitab Al-Kafi, Furu' Al-Kafi. Apa kata dalam Imam Al-Kulaini dalam Al-Kafi? Nih, nama kitabnya Al-Kafi. Al-Kafi ini dibagi 3. Satu usul kafi, satu furu' kafi, satu namanya Raudah Al-Kafi. Ini dalam Furu' Al-Kafi, karya Imam Al-Kulaini Ar-Razi. Apa kata dia? Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri. Nabi Muhammad keluar pada hari nahar. Hari nahar tanggal 10. Bagaimana Nabi Muhammad keluar? Ila zahril Madinah, ke pusat kota, ala jamalin, dia naik kuda, dia naik unta, jamal. Kalau ada yang namanya jamal, mohon maaf. Yang jamal bagus itu pakai alif, jamal, itu artinya bagus. Tapi kalau tak pakai alif, jamal, artinya unta. Nabi Muhammad naik unta. Aril jisim, tengok yang berbaris bawah. Nabi Muhammad naik unta, tidak pakai baju, tidak pakai baju. Famarra bin nisa, dan berjalan di depan para perempuan. Penghinaan kepada Nabi Muhammad. Sedang saya aja malu tak pakai baju. Bukan karena saya kurus, enggak. Tak sopan. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Dia katakan Nabi Muhammad aril jisim, famarra bin nisa, lalu dia berjalan di depan perempuan, fawaqafa alaihinna, dan berhenti di depan mereka. Ini dalam kitab dia, bukan dalam kitab Ahlus Sunnah. Tak bisa dibela sama sekali. Baik, kita lanjutkan. Keyakinan terhadap Al-Quran. Ini keyakinan terhadap Al-Quran. Apa kata dia? Bisa lihat dalam kitab judulnya Masabih Al-Anwar, karangan Sayyid Abdullah Shibr. Apa kata dia? Al-Quran, Al-Quran allazi unzila ala nabi, Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, aksar mimma fi aidina, lebih banyak daripada apa yang ada di tangan kita sekarang. Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad lebih banyak daripada apa yang ada sekarang. Kalau begitu, Quran ini tak sempurna. Wa qad asqata usqita minhu syai'un, banyak yang sudah dibuang dari Quran itu. Kasirun, banyak. Kama dallat alaihil akhbar, sebagaimana disebutkan oleh hadis-hadis yang saling menguatkan. Hadis menurut dia, maksud dia, allati kadat an takuna mutawatirah, hampir sampai pada batas mutawatir.
Wa qad awdahna dzalik fi kitabina. Kami jelaskan masalah itu khusus dalam kitab kami, judulnya Munyatul Muhassilin fi Haqqiyati Tariqatil Mujtahidin. Tuhannya beda, nabinya dihina, Qur'annya pula katanya tak sempurna. Apa masih bisa berjalan bergandeng tangan? Tidak. Bergandeng tangan ke pasar bisa, tapi kalau sama-sama mengaku umat Muhammad tak bisa. Karena kita berbeda bukan pada furu', pada usul. Nih kitab dia, karya Imam Al-Majlisi, judulnya Mir'atul Uqul, isinya hampir sama. Apa kata dia? Annal akhbar fi hadzal bab mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan bukan oleh 1, 2, 3 orang, diriwayatkan oleh kelompok yang banyak, yang maknanya tak diragukan lagi tentang kebenaran bahwa Quran yang ada di tangan orang Sunni itu bukan Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, kata dia ada ayat yang dirubah. Mana ayat yang dirubah? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata dia ayat itu tak betul. Yang betul itu wa kadzalika ja'alnakum a'immatan wasata. Apa bedanya? Kalau diturunkan ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan, umat yang agung, umat yang mulia. Kata dia tak betul, ini salah umat nih. Karena umat Muhammad itu bagaimana mungkin dikatakan umatan wasata, mereka saling berperang dan lain sebagainya. Maka yang betul adalah a'immatan, imam-imam. Jadi maksud dia imam 12. Maka dituduhnya ada yang merubah ayat. Na'udzubillah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin umat ini dikatakan wasata, adil dan sebaik umat, padahal mereka telah membunuh anak Rasulullah SAW, telah hilang di antara keduanya lebih. Jadi kata dia, fa inda dzalika ibnul ma'ana wa qa'a tahrif fil ayat al-hakimah bi wuqu'it tahrif wa saqmihu bi haitsu la yas'una inkaruhu. Tak dapat diingkari sama sekali bahwa sudah terjadi kehilangan dan perubahan pada ayat Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tak dapat kita bersama dengan orang yang menuduh Al-Quran tidak seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Usul minal Kafi, apa kata dia? Indana la mushaf, itu yang bergaris bawah. Indana la mushaf, kami punya mushaf. Indana la mushaf, kami punya mushaf. Maksudnya mushaf ini mushaf. Namanya mushaf Fatimah. Ma yudrihim wa mushaf Fatimah, tahukah kamu apa itu mushaf Fatimah? Qultu wa ma mushaf Fatimah? Apakah mushaf Fatimah itu? Mushaf fihi mislu qur'anikum hadza. Mushaf bentuknya sama macam Quran kamu ini, salah sama rad, tapi 3 kali lipat. Kalau begitu ada 2/3 yang hilang, yang ada di tangan kita 1/3. Kedustaan apa lagi yang lebih parah daripada ini? 2/3 Quran kalian itu hilang. Wallahi demi Allah, ma fihi min qur'anikum harfun wahid. Tak ada dalam Quran kalian itu satu huruf pun tak ada. Yang dalam 2/3 yang hilang itu tak ada sehuruf pun di sini. Bukan kata kita, kitab yang mencakap begitu. Ayat kita selalu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kata dia tak begitu bunyi ayat kursi. Tengok. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta tsara alimul ghaibi wasyahadatir rahmanur rahim. Sampai ayat kursi pun mau dia preteli juga. La haula wala quwata illa billah. Apa nama kitabnya ini? Mafatih Al-Jinan. Bapak Ibu yang tak paham, orang kita ini selalu terpukau melihat casing. Asal menengok pakai jubah jenggot panjang, cium. Andai datang dia kemari, yakin saya mencium tangan semua. Makanya jemaah haji kita sampai di King Abdul Aziz Airport, apa kata tukang pikul bahan, tukang pikul koper tuh, anak kuli, jangan cium-cium tangan saya ini tukang angkat koper. Saking banyaknya orang mencium tangan. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata dia? Ini ulama kontemporer dia, namanya Abdul Qasim Al-Khu'i. Nama tafsirnya Al-Bayan fi Tafsiril Quran. Kasratar riwayat, banyak riwayat menyebutkan. Ustaz Maghfirah pergi bukan karena beliau tersinggung Syiah, enggak. Beliau ada yang lebih fadil. Enggak, kita mesti dijelaskan ke jamaah nanti.
bahwa banyak riwayat turisul qat'i, tak dapat dibantah lagi. Apa kata dia? Ba'duha 'anil ma'sumin, bahkan riwayat itu dari imam-imam yang maksum. Bagaimana kata dia? La hajata bina ila takallum fi sanad, tidak perlu dikaji sanadnya. Dia pun ikut juga mengakui. Jadi ada orang zaman sekarang ini kata dia, tak usah kaji, itu kan kitab-kitab ulama zaman dulu. Zaman sekarang mereka udah tobat. Yang sekarang pun tetap juga. Al-Khu'i mengatakan tak perlu dikaji tentang sanad yang mengatakan Quran itu sudah dipalsukan. Apa beda? Apa intinya? Tak beda antara Syiah dulu dengan sekarang. Adik beradik, huwa dia juga. Mir'atul Uqul, isinya sama juga. Ini alasan kalau memang Quran yang ada sekarang ini dirubah, diganti, diotak-atik, kenapa mereka tetap juga pakai Quran ini? Nanti ada orang nanya, Pak Ustaz katakan mereka nyebut Quran ini tak sempurna, kenapa mereka tetap pakai Quran ini? Ini jawabannya. Apa kata mereka? Menurut adat kebiasaan tak mungkin pengumpulan sempurna sesuai dengan sebenarnya. Akan tetapi tak diragukan bahwa manusia itu dibebani agar mengamalkan apa yang ada dalam Quran dan membacanya hingga Al-Qaim muncul, sampai imam dia datang. Ini diketahui secara mutawatir dari jalur Ahlul Bait dan kebanyakan riwayat, dan bab ini menunjukkan adanya kekurangan dan perubahan. Maknanya pakai sajalah Quran yang tak sempurna ini sementara Al-Qaim datang. Mereka ada semua jawabnya. Kalau memang kalian katakan Quran itu tak sempurna, kenapa kalian masih tetap pakai Quran ini? Apa jawabnya? Kami tak pakai Quran itu karena sementara Al-Qaim datang. Nanti kalau sudah Al-Qaim datang, kami baru pakai Quran yang sempurna itu. Untuk sementara kita pakailah yang tak sempurna ini. Oh, alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Ya, syukur, jazakumullahu khairal jazaa. Keyakinan terhadap para sahabat. Apa kata mereka? Para sahabat. Ini baru. Ini yang kata saya tunjuk tadi, Pak. Apa kata dia? Kanan nasu ahla riddah, semua manusia murtad setelah Nabi Muhammad meninggal. Kalau begitu saya pun murtad. Na'udzubillah. Illa salasatun, kecuali tiga. Yang tak murtad itu tiga. Wa manis salasah, siapakah yang tiga itu? Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Lain daripada itu murtad. Nih, kitab Al-Kafi, Usul Kafi. Apa kata dia? Sesungguhnya penduduk Makkah kafir secara nyata, dan penduduk Madinah lebih kotor daripada penduduk Makkah 70 kali lipat. Penduduk Makkah kafir, penduduk Madinah kafir, tapi orang Madinah lebih kafir 70 kali lipat. Kalau penduduk Pekanbaru, maka mereka ringan saja menghabisi nyawa orang Islam, karena kafir murtad. Apa bedanya? Nih, apa kata dia? Ada tiga orang yang tak akan diajak bicara oleh Allah. Ada tiga orang nanti di akhirat tak diajak bicara oleh Allah, tidak akan diampuni dan mendapatkan azab yang sangat menyakitkan. Pertama, siapa yang menyatakan imam padahal dia tak layak jadi imam. Ini menyindir Abu Bakar dan Umar. Dua, siapa yang mengecam imam dari Allah. Ini menyindir Abu Bakar dan Umar. Tiga, siapa yang mengatakan bahwa mereka berdua itu Islam, maka dia masuk ke dalam. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar itu Islam, maka dia masuk dalam orang yang tak diajak bicara, tak akan disucikan dan akan diazab. Apakah kita mengatakan Abu Bakar dan Umar itu Islam? Ya, berarti kita masuk dalam yang ancam. Apalagi kita di Masjid Raudhatul Shalihin asal salat tarawih, Al-Khalifatul Awal Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, kafir semuanya yang mengatakan itu, kata Syiah. Jangan pula dipotong videonya nanti, kafir. Tengok tulisannya, Ain Mim Ra, Umar
Abu Bakar, Aisyah, Umar. Saking kan tak bisanya dia membunuh Umar, dibuatnya tapak kaki, dibuatnya gambar panah. Tengok. Umar ditusuk pakai panah. Ini kubur orang yang membunuh Umar, namanya Abu Lu'lu'ah, dimuliakan, diagungkan, diziarah, didoakan karena sudah berjasa membunuh Umar. Padahal ini orang Majusi. Nih riwayat dia, diriwayatkan dari nama saya pula periwayatnya, Abdul Somad. Atadruna matan Nabi, apakah kalian tahu Nabi Muhammad itu mati atau dibunuh? Dia pura-pura bertanya, Nabi Muhammad itu mati atau dibunuh? Dibacakannya ayat, afa imma ta'au qutilang qalabtum ala a'qabikum. Kalau Nabi Muhammad itu mati atau terbunuh, apakah kamu kembali ke agama kamu yang lama? Fasumma qablal maut, Nabi Muhammad itu mati diracun. Siapa yang meracunnya? Innahuma saqatahu, diracun oleh dua orang perempuan. Siapa perempuan itu? Aisyah dan Zainab. Innahuma wa abuhuma syarra man khalaqallah. Perempuan yang paling jahat dua perempuan itu, laki-laki yang paling jahat bapaknya. Siapa bapak Aisyah? Abu Bakar. Siapa bapak Zainab? Umar. Yang paling jahat Aisyah dan Zainab, yang paling jahat laki-laki Abu Bakar dan Umar. Nih, di mana dia sebutkan dalam kitab tafsir Al-Ayyash. Kalau imam kami nanti datang, imam yang ditunggu-tunggu datang, maka Aisyah akan dikembalikan, lalu dijatuhkan hukuman hudud. Hukuman hudud itu hanya jatuh pada pezina. Apa maknanya? Mereka menuduh Aisyah berzina, padahal baca nanti surat An-Nur, Al-Quran langsung membersihkan Aisyah dari tuduhan berzina. Mereka menuduh Aisyah berzina, hingga ia menuntut balas untuk Fatimah terhadap Aisyah. Apa nama kitabnya? Biharul Anwar. Masalah Syiah kita tak boleh ngomong sembarangan, harus pakai bukti dalil. Saya dan bapak perhatikan dari tadi baca, mengungkapkan apa yang mereka tulis dalam kitab mereka sendiri. Terjemah tafsir ayat Quran menyebutkan, allati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu beriman seperti iman perempuan yang menenun kain, lalu setelah ditenun kuat, lalu terurai kembali. Ayat ini bercerita tentang perempuan yang menenun, ada di kota Makkah, lalu kemudian kain itu terurai, iman yang sudah diikat terbuka. Datang dia ditafsirkannya, apa kata dia? Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Aisyah yang sudah membatalkan imannya. La haula wala quwata illa billah. Nih doa laknat, apa kata dia? Allahumma al'an ibnai, laknatlah dua anak laki-laki si fulan, butakan matanya sebagaimana kau butakan hatinya, dan jadikanlah butanya mata kedua itu sebagai bukti buta hatinya. Siapa yang dimaksud dengan dua anak laki-laki si fulan? Tengok catatan kaki. Yang dimaksud dengan anak dua laki si fulan, Abdullah bin Abbas dan Ubaidillah bin Abbas. Saking bencinya mereka kepada Abdullah bin Abbas, Ubaidillah bin Abbas, ya Allah, laknatlah Abdullah bin Abbas, Ubaidillah bin Abbas, butakan mereka sebagaimana kau butakan hati mereka. Apa nama kitabnya? Rijal Al-Qissi, karya Umar Al-Qissi. Apa yang Bapak Ibu tengok, sorbannya bagus, topinya bagus, jubahnya bagus, jenggotnya bagus, sujudnya ke turbah Karbala. Ini tanah Karbala yang dicetak. Kalau tak sujud ke sini, solat tak sah. Lalu waktu di Makkah, waktu haji umrah, kenapa tak nampak? Ditipiskannya macam kertas pasir. Ya, jangan nampak. Kenapa sujud kemari? Lihat. Nih, sesungguhnya permukaan bumi saling menyombongkan diri. Nah, ini kata dia, permukaan bumi ini saling menyombongkan diri, lalu Ka'bah menyombongkan diri.
Ka'bah menyombongkan diri terhadap Karbala, maka Allah mengirimkan wahyu. Apa kata Allah? Wahai Ka'bah, diamlah engkau, jangan kau menyombongkan diri terhadap Karbala, karena Karbala itu adalah permukaan bumi yang penuh berkah. Dari Karbala lah Allah berbicara kepada Musa. Di Karbala lah tempat lahirnya Nabi Isa dan Maryam. Di Karbala lah nanti akan dicuci kepala Husain. Dan dari Karbala juga Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan. Itulah kenapa turbah debu Karbala. Karbala itu di Iran, tempat meninggalnya Imam Al-Husain. Bahwa dia meninggal di Karbala, ya. Dia dibunuh, ya. Tapi apakah otomatis menjadi suci? Tak ada dalil dari hadis Nabi. Mereka buat-buat, maka mereka agungkan melebihi Ka'bah dan melebihi kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mana dalilnya? Bukan kata kita, kata dia. Ini dalil. Apa yang Bapak Ibu perhatikan? Wajah tu ini pisau nih ujungnya, rantai besi. Nih ke belakang. Perhatikan di sebelah. Kenapa ada palang salib? Kenapa alat yang dipakai sama? Orang ini mengenang kematian Yesus Kristus, maka penderitaan itu dijadikan sebagai alat untuk ibadah. Lalu sama dia mengenang kematian Husain. Na'udzubillah. Jadi kalau ada orang bertanya, selalu saya ditanya jamaah, Pak Ustadz, mana yang bid'ah dolalah itu? Inilah dia bid'ah dolalah. Dibuat-buat, tak ada diturunkan Allah, tak ada diturunkan Nabi SAW. Dari mana datang ibadah menghazab diri ini? Lumurnya sudah tua, dari zaman Yunani kuno. Orang Yunani mengazab diri untuk mendekatkan diri kepada dewa. Lalu masuk ke Mesir, orang Mesir kuno juga mengazab diri. Masuk ke Kristen, orang Kristen mengazab diri untuk mengenang Yesus. Lalu masuk ke dalam Syiah. Mana ulamanya? Kenapa tak dilarang? Kenapa tak dikatakan ya ini kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar? Fanatisme buta terhadap Imam Ali. Saya terjemahkan satu persatu kalimatnya. Apa kata dia? Kalau nanti terjadi hari kiamat, maka akan ada mimbar. Idza kana yaumul qiyamah wudi'a mimbar. Di atas mimbar itu semua orang bisa menengok mimbar. Lalu naiklah ke atas mimbar itu seorang laki-laki. Satu malaikat di sebelah kanannya, satu malaikat di sebelah kirinya. Lalu kemudian dia berkata kepada yang sebelah kanan, wahai seluruh makhluk. Apa kata malaikat yang sebelah kanan? Wahai seluruh makhluk, ini Ali bin Abi Thalib, pemilik surga. Dia bisa memasukkan orang ke dalam surga siapa yang dia kehendaki. Lalu yang sebelah kiri pula berkata, wahai seluruh makhluk, hadza Ali bin Abi Thalib, ini Ali bin Abi Thalib, sahibun nar, pemilik neraka. Yudkhiluha man syaa, siapa yang mau dimasukkannya ke dalam neraka. Jangan kita heran nanti Bapak Ibu cari di YouTube mereka berdoa sebelum sholat, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Karena dalam kitab sucinya dikatakan Ali itu pemilik surga dan neraka. Syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kitab dia. Siapa kitab? Imam As-Saduq, nama kitabnya Ilalus Syara'i. Bukan kopi-kopi dari tulisan, tapi langsung kitab dia. Baik, kita lanjutkan. Nih, fanatisme terhadap Imam Ali. Nama kitabnya Al-Ikhtisas, nama pengarangnya Syekh Al-Mufid. Dari Abdullah bin Mas'ud, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Aku datang ke rumah Fatimah, lalu aku bertanya, aina ba'luka, hai Fatimah, mana suamimu? Apa kata Fatimah? Araja bihi Jibril ila sama, malaikat Jibril membawa Ali naik ke langit. Fimaza, untuk apa Ali dibawa naik ke langit? Apa kata Fatimah? Ada malaikat yang berkelahi di langit. Innal malaikata tashajaru, malaikat bertengkar berkelahi. Fasa'alu hukman minal adamin, malaikat itu bertanya hukum kepada manusia. Tak ada manusia. Lalu kemudian Allah mewahyukan kepada para malaikat, hai para malaikat, kalau kalian mau mencari orang yang bisa memutuskan, pilihlah antara manusia. Fakhtaru Ali, mereka pun memilih Ali bin Abi Thalib. Jangan heran kenapa mereka melebihkan Ali dari Nabi Muhammad. Kemana Nabi Muhammad? Orang yang paham kisah ini ada unsur di balik itu, melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Sampai malaikat berkelahi pun mesti Ali yang memutuskan. Tapi Bapak Ibu jangan sangka bahwa Syiah tak masuk ke kampung halaman kita. Saya besar dugaan sikap yang terlalu melebihkan Imam Ali. Dulu orang kalau ada petir, Ali sedang marah. Saya pernah ditanya orang, kenapa jambu mete, jambu monyet itu keluar bijinya? Saya tak tahu. Itu karena disenggak Imam Ali. Bentak Imam Ali. Kata Imam Ali, keluar bijinya. Itu tak ada dalam kitab. Tapi saya dengar langsung ada orang nyebut gitu. Belakangan baru saya paham, sampai sefanatik itu orang kepada Imam Ali. Nama kitabnya Ilal Asy-Syara'i'. Ini ekstrim. Apa kata Allah dalam Quran? Ayatnya betul. Dia membuat-buat tafsir tuh. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Maka maknanya kata dia di sini, ya Ali, wahai Ali, sesungguhnya Allah sudah memikulkan beban kepadaku, dosamu dan dosa kelompok Syiahmu. Artinya apa? Orang Syiah tak berdosa lagi karena sudah diampuni Allah. Orang ahlu sunnah bergelimang dosa, berdalil dengan ayat Quran. Peminum khamar tahu dia salah, pezina tahu dia salah, tapi orang yang berdalil dengan Quran, ini bahaya kesesatannya. Inilah yang diajarkan kepada generasi kita akan datang. Ditengoknya Quran, ditengoknya bahasa Arab, Arab gundul, apa tak beriman dia langsung? Tafsir Al-Qummi. Ini dari tafsir Al-Qummi. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Subhanahu wa taala tak malu menciptakan makhluk sebesar semut, sebesar nyamuk, maupun lebih kecil dari nyamuk. Ditafsirkannya. Yang dimaksud dengan nyamuk, tengok. Fal ba'udah, nyamuk itu Ali. Sedangkan yang di atas nyamuk Rasulullah. Sampai ke nyamuk-nyamuk pun dikaitkan ke Ali. Tak ada kerja lain orang ni. Sukanya Ali, 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 nyamuk Ali. Nih, Madinatul Ma'ajiz, kota mukjizat-mukjizat. Nama judul kitabnya Madinatul Ma'ajiz, kota mukjizat-mukjizat. Nama judul babnya apa kata dia? Ini bercerita tentang imam bisa membuat gajah dari tanah liat. Dibuat gajah dari tanah liat, lalu ditiupnya, akhirnya gajah itu pun hidup. Lalu kemudian bisa terbang ke Makkah. Kita dari kecil saya pernah mendengar dongeng tentang babat tanah leluhur. Orang naik burung Garuda. Orang naik burung Garuda itu pun dongeng. Naik burung Garuda, tapi masih kalau dimasukkan ke akal masih masuk akal karena burung terbang. Tak ada bohong yang lebih dahsyat daripada bohong Syiah. Gajah terbang. Gajah terbang. Apa kata dia? Aku melihat Imam Al-Baqir alaihi salam, pakai alaihi salam lagi. Aku melihat Imam Al-Baqir alaihi salam membuat gajah dari tanah liat. Lalu kemudian dinaikinya gajah itu, dia pun terbang ke langit sampai pergi ke Makkah, lalu kemudian pulang lagi. Tapi aku tidak percaya sampai aku melihat langsung Imam Al-Baqir. Aku tak percaya mendengar cerita itu. Lalu aku berjumpa di Imam Al-Baqir. Lalu kutanya kepada Imam Al-Baqir, akhbarani Jabir angka kaza bi kaza wa kaza. Kata si Jabir, kau bisa membuat tanah liat lalu kemudian berubah menjadi gajah lalu terbang. Apa betul begitu? Lalu apa yang terjadi? Fasana'a mislahu. Lalu Imam Al-Baqir membuat gajah macam itu. Lalu kami pun terbang sama-sama pergi ke Makkah. Masya Allah. Maka membaca, saya asik juga saya membaca kitab-kitab Syiah ini, Bapak. Menanamkan rasisme dan radikal. Dari fanatik muncul radikal, rasis, fasis. Bagaimana? Nih, apa kata dia? Anak yang lahir itu menangis diganggu setan, kecuali anak orang Syiah. Ini tafsir Al-Ayyashi nih. Nah, setan menusuk dengan tangannya, maka anak itu pun menangis, kecuali anak orang Syiah. Jadi kalau ditanya, kenapa anak orang Syiah menangis juga? Ada aja alasan itu dia buat. Karena orang ini paling jago buat alasan. Yang penting ditanamkannya, artinya mereka tak diganggu setan. Orang ahlu sunnah diganggu setan. Nih, dalam Raudhah Al-Kafi, innan nas, semua manusia, kullahum aulad baghaya, semua manusia anak cucu keturunan baghaya, wanita tunasusila.
Kita ni na'udzubillah, ibu kita yang solehah, yang baik, yang pakai akad nikah, dikatakannya kita ni anak-anak zina, anak-anak wanita tunasusila. Lalu yang tak anak tunasusila siapa? Ma khala syi'atuna, kecuali orang Syiah kami. Lain, makanya mudah saja mereka menghabisi, memperkosa, membantai, karena mereka menganggap ini orang kafir, ini zina, ini murtad. Tak ada hukum, tak ada kehormatan manusia di mata. Nih, apa kata dia? Pada petang tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 wukuf. Allah Ta'ala lebih dulu menengok kubur Husain daripada padang Arafah. Ya. Allah Ta'ala lebih dahulu menengok peziarah kubur Husain daripada petang Arafah. Lalu aku pun bertanya, apakah Allah lebih menulu menengok kubur Husain daripada orang yang wukuf? Naam, ya. Qultu kaifa zaka, kenapa? Kenapa Allah lebih dulu menengok kubur Husain daripada padang Arafah? Ini jawabnya. Li'anna fi ulaika aulad zina wa laysa fiha aulad zina. Karena di padang Arafah tu banyak anak zina. Sedangkan di kubur Husain tak ada anak zina. Apa maknanya? Di padang Arafah banyak ahlu sunnah anak zina, di kubur Husain semuanya orang Syiah, tak ada anak zina. Menanamkan fanatisme, radikalisme. Maka kalau sampailah di Pekanbaru, na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah, 7 turunan Bapak Ibu. Maka malam ini kita diberikan kesempatan mengkaji ini. Slide ini 60 lebih kurang banyaknya. InsyaAllah Bapak Ibu istiqomah sampai akhir hayat, karena tak lagi bercabang pikiran kita insyaAllah. Nih, fanatik dia. Apa kata dia? Kata Nasibi. Nasibi untuk orang yang memusuh-musuh Syiah, dipakainya kepada Imam Abi Hanifah, Imam Hanafi. Imam Hanafi dan imam-imam semacam Imam Hanafi, termasuklah Syafi'i, Hambali, Maliki, itu disebutnya musuh Syiah. Lalu kalau begitu, jawazi qatlihim, mereka itu boleh dibunuh. Wastibahati amwalihim, hartanya boleh diambil. Orangnya boleh dibunuh dan hartanya boleh diambil. Araftu anna aktsaral ashab zakaru lin Nasibi. Saya ketahui mayoritas ulama Syiah mengatakan demikian, dan makna yang khas disebutkan dalam kitab Thaharah dan Najis. Kenapa orang sunnah dimasukkan dalam kitab Thaharah dan Najis? Karena mereka menganggap orang sunni itu najis. Ulama dia yang zaman sekarang mengatakan, kalau kalian bersalaman dengan orang ahlu sunnah, maka habis itu cucilah tangan, karena mereka itu najis. Dari mana mereka mengambil? Nih, dari kitab dia, Zulmatun fi ahwalis sufiyah wan nawasib. Aku katakan kepada Abu Abdillah, kalau disebutnya Abu Abdillah maksudnya Husain. Imam Husain itu panggilannya Abu Abdillah. Ku katakan kepada Abu Abdillah, ma taqulu fi qatlin nasib, apa pendapatmu hukum membunuh orang Nasibi? Apa kata dia? Halalud dam, darahnya halal, silakanlah bunuh. Oleh sebab itu menyampaikan tentang Syiah ini, kalau berhadapan dengan yang ekstrim, Ustadz berani menyampaikan apa? Berani Ustadz mati dibunuh Syiah kalau difatwakannya halal darah Ustadz Abdul Somad, bisa saja. Oleh sebab itu nanti saya kopikan juga ke Bapak Ibu supaya ramai-ramai kita dihadapi Syiah. Yang saya sendiri aja kena. Halalud dam, orang Nasibi itu halal darahnya, tapi aku sarankan kepada engkau, kalau kau mau membunuh mereka, maka kau letakkan mereka di balik dinding atau tenggelamkan dia ke dalam air. Kalau kau mau membunuh orang ahlu sunnah, bunuhlah dia dengan cara balik dinding, ambil triplek, tembak dia dari belakang, atau kau masukkan dia ke sungai Siak. Supaya apa? Supaya dia la yushhidu bihi alaik, supaya dia tak bisa bersaksi menengok engkau. Kejam sekali. Difatwakan hukum membunuhnya, diajarkan pula cara membunuhnya. Tak ada yang lebih gila daripada ajaran ini Bapak Ibu. Nih, masalah yang ke-18, kitab nikah. Dan nama kitabnya kitab nikah, masalah ke-18. Soal, pertanyaannya, ini pertanyaannya. Apa kata dia? Masalah ke-18,
ya juzut tamattu' bizaniyah, boleh nikah kontrak dengan wanita pezina. Itulah mengapa banyak anak-anak pelajar mahasiswa tertarik masuk Syiah, karena dibolehkan nikah kontrak dengan WTS. Bolehkah kami nikah kontrak? Boleh, silakan, bayar aja maharnya semangkok mie ayam, selesai. Apa tak minat orang? Saya untung baca ini sesudah jadi ustad. Bapak Ibu bayangkan, bukan tanggung-tanggung, dalam kitab dia. Nih, bab, ada satu bab khusus, nama kitabnya Mustadrak Al-Wasail, nama pengirangnya Imam At-Tabrusi. Apa kata dia? Bab tidak haram nikah mut'ah dengan pezina walaupun perempuan itu terus berzina. Nauzubillah, nikah mut'ah dia berzina. Si berzina